Mereka kenapa bisa buat laporan? Terus orang lain melapor nggak terima. Dan mereka bisa, buktinya diterima Mabes Polri. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Karena ini terbuat dari keaslian rambut orang lain. Makanya saya bilang coba cek dulu apakah ada rambut Habib Kribo di sana atau ada rambut orang lain yang rambutnya Kribo ditempel-tempelin di sini. Itu asli. Jadi kalau kita belum pegang rambut ini asli atau palsu, kita tidak bisa menilai ini asli atau palsu, benar nggak? Nah, lain halnya kalau udah kita pegang. Tapi kalau hanya kita pandang, oh kayaknya itu palsu bang gitu kan. Nah, kalau saya bilang itu asli, ini kan rambut, bukan plastik. Lain halnya kalau plastik, baru itu bisa dibilang palsu gitu. Maka dari itu, simpel analogi ini sangat sederhana sekali sebenarnya. Tinggal kita bagaimana membuktikannya dari perspektif sudut pandang. Kalau sudut pandang positif, maka hasilnya juga positif. Tapi kalau kita melihat dari perspektif sudut pandang negatif, tentu hasilnya juga akan negatif gitu. Tinggal kita aja yang memilih mau positif atau negatif gitu. Jadi abang melihat dari sisinya dia sojok itu kayak membuat itu ya. Kalau bicara rambut pasti yang membuatnya gimana bang? Saya sudah sampaikan bahwasanya itu adalah produk UGM. Bagaimanapun ceritanya yang mengeluarkan adalah mereka. Sama seperti ibu kandung kita. Ini anak kandung ibu enggak? Iya, saya yang melahirkan dia gitu. Nah, terus itu dia dilahirkan di mana ya? Di UGM. UGM-nya saja sudah menyatakan itu asli. Lantas kenapa Anda tidak mengakui? Ini kan hal yang sebenarnya sangat simpel sekali ya pembuktiannya. Karena kita juga merasa heran. Terus lantas kalau memang kita tidak percaya kepada UGM, ya kita percaya sama siapa lagi? Contoh sederhananya, simpel saja. Kita menemukan uang palsu, ya. Jadi kita dibilang, oh ini asli nih kata orang, ini palsu. Nah kita tentu bawanya kemana? Ke BI atau kepada bank terdekat yang bisa menilai palsu atau tidaknya suatu uang tersebut gitu. Makanya itu sangat sederhana sekali pembuktiannya. Oke bang, yang menariknya bang, abang sebagai praktisi hukum harus mempunyai kata-kata besok gelar perkara khusus. Jadi juga saya sudah mempertanyakan oleh penasihat jelas terang yang akan terjadi suatu saat besok bisa dikatakan clear di gelar perkara khusus. Abang menangkap ini gimana? Kalau gelar perkara khusus itu hanyalah penyampaian pokok-pokok perkara apa yang mereka alami dan apa yang mereka temukan. Nah, itu nanti akan mereka sampaikan aja. Tapi gelar perkara khusus itu bukanlah menyimpulkan suatu hal, tapi hanya memberikan petunjuk-petunjuk saja gitu loh. Apakah penghentian penyelidikan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak? Saya kira itu no problem ya, nggak ada masalah. Karena keputusan daripada Bareskrim itu, ya itu adalah keputusan yang mutlak. Akan tetapi kalau memang ada bukti baru ya dibuka lagi aja gitu, nggak ada masalah. Itu nggak ada persoalan gitu. Jadi abang melihat narasi yang dikatakan pada gelar bukan karena nggak percaya dengan Mabes Polri sudah menyatakan identitasnya keaslian Presiden Jokowi, bukan ke situ arahnya dari perkara Polri telah menghentikan itu. Jadi kita harus menghormati itu. Lantas pertanyaannya, kenapa Anda tidak memiliki bukti, terus Anda suruh Pak Jokowi yang buktikan itu asli atau palsu? Ini kan aneh sekali. Ini kan sifatnya pribadi. Lihat aja Pak, lihat. Kalau gitu nanti saya tuduh kamu perempuan, saya laki bang. Udah buka aja gampang kok, biar dilihat saya bilang itu. Karena itu sifatnya personal. Kalau personal orang kan pribadi, sekalipun itu pejabat negara, kalau itu menyangkut pribadi dia, lama-lama nanti sertifikat miliknya juga diminta gitu loh. Nah, ini namanya cari gara-gara. Kalau memang itu mereka bisa buktikan palsu, tentu itu laporan polisi pasti naik ke penyidikan. Masa seorang presiden menggunakan ijazah palsu, nggak masuk akal lah. Logika sederhananya aja, kata mereka itu dibuat tahun 2015, ya. Sedangkan Pak Jokowi itu wali kota dan jadi pejabat itu dari 2004-an gitu kan. Dia sudah menggunakan ijazah itu waktu wali kota. Terus katanya baru dibuat 2015, nggak nyambung. Masa udah dia gunakan untuk wali kota Solo, ya, terus dibuatnya 2015. Jadi udah gunakan waktu menjadi wali kota gitu, verifikasinya. menyebut logikanya, logikanya sederhana. Iya. Dari pihak dan KTP itu bilang bahwa ya udah kalau sudah tunjukin aja.
Persoalannya adalah Bang, mereka ini sudah laporkan kepada proses hukum. Lain halnya kalau perkara ini tidak diproses secara hukum. Kalau Pak Jokowi tunjukin barang bukti yang sedang dalam proses hukum, sama saja Pak Jokowi tidak menghargai penyidik. Sama saja Pak Jokowi tidak menghormati hukum. Sama saja Pak Jokowi tidak menghargai Bareskrim Mabes Polri. Makanya itu dikasihlah sama polisi karena mereka serahkan kepada polisi laporan polisi pengaduannya gitu loh. Itu namanya equality before the law gitu. Lain halnya kalau memang mereka tidak laporkan, diperlihatkan. Ini kan mereka contohnya nih, Anda dituduh maling, ya, tiba-tiba katanya motornya itu nggak diambil, masih saya pakai kok motornya. Diserahkan kepada siapa? Kepada polisi. Polisi yang akan memeriksa maling atau tidaknya. Sederhana aja, simpel gitu. Tapi kalau bicara simpel, ada orang yang merasa ada kegaduhan dalam perkara dokter dan dikatakan tidak masuk substansi, abang setuju nggak? Yang mana tidak masuk substansi? Dalam perkara yang dilaporkan oleh aliansi advokat, kalau ada kegaduhan, abang setuju nggak? Itu namanya tidak adil. Pertanyaannya, mereka kenapa bisa buat laporan? Terus orang lain melapor nggak terima. Dan mereka bisa, buktinya diterima Mabes Polri. Kan nggak adil dong. Pertanyaan saya, kamu laporan nggak? Iya, laporan. Terus orang lain melapor, kenapa nggak boleh? Kamu aja boleh melapor kan? Itu namanya nggak adil, bos. Nggak fair gitu loh. Kalau memang Anda itu merasa tidak punya substansi, kita berkaca dulu pada diri kita. Kita punya substansi juga nggak? Ya enggak gitu loh. Merasa di perbuatan negara menanyakan yang pernah menjabat presiden kepala negara Pak itu wajib pertanyakan ijazahnya ada enggak? Yang mempertanyakan ijazah atau palsu itu adalah polisi yang memeriksa. Baru nanti akan diuji di pengadilan. Mereka kan sudah uji berkali-kali, gugatannya ditolak. Artinya nggak terbukti gitu loh. Terus apalagi? Dari sisi mata hukum manusia ada apa nih dengan ijazah itu? Ada uang, ada udang di balik bakwan. Gitu aja. Gimana masalah ini? Hah? Ada masalah sakit hati dalam pemerintahan? Ya makanya saya bilang ada udang di balik bakwan gitu loh. Tinggal bakwannya dimakan atau tidak. Kalau nggak dimakan ya siap-siap. Berarti makan angin gitu. Itu aja. Dia pernah makan juga bang, pernah duduk juga gimana? Saya mau komentar ya susah juga gitu. Karena capek juga sampai keluar air liur kita juga nggak akan selesai gitu. Saya bilang, ini baju saya merah enggak. Itu bajunya warna darah katanya, merah darah gitu. Itu serba susah juga gitu. Karena emang ahli dalam orang-orang ahli atau dokter juga bisa berpendapat itu. Nah itu dokter aja meneliti, katanya meneliti ijazah. Padahal dia seorang dokter. Dia harusnya meneliti organ-organ tubuh manusia aja, meneliti kesehatan manusia, meneliti penyakit. Nah kayak tadi tuh ada bapak tadi siapa itu, udah usia juga. Dia bilang berdasarkan penelitian kita sampaikan. Dia ini tua, orang tua gitu. Jadi lu ngapain lagi sosok jadi peneliti gitu? Kita udah lihat hurufnya itu ada nggak sama gitu. Astagfirullah. Mau saya tanya ini riwayat rekam jejak Bapak sebagai peneliti apa gitu loh. Pendidikannya apa? Kalau dia sarjana ekonomi meneliti ijazah orang kan nggak nyambung juga. Sama saya, pengacara, saya meneliti kesehatan. Ya nggak nyambung. Yang ada malpraktek, yang ada usus orang bisa ke mulut saya taruh nanti. Salah gunting gitu loh. Nah ini nggak nyambung juga, makanya yang terjadi gitu. Yang tidak berkapasitas meneliti yang tidak sesuai bidangnya. Seperti itu. Aduh. Aduh. Aduh, hampir. Aduh, ini penyemaran kita. Soalnya kita detektif mawar ya, teman-teman. Ini detektif mawar, makanya sudah ada bodyguard dari samping. Coba tunjukin ototnya dulu biar lihat otot. Lawan-lawan pada keok nih lihat otot dia gitu. Ya. Pertanyaan media dong, bisa aja gitu dong, anak itu masukkan nalar gitu loh, kata rambut, tapi dipertanyakan sama yang membuat gitu loh. Iya, makanya saya bilang rambut boleh sama, tapi kumis berbeda. Ada yang pakai kumis, ada yang tidak pakai kumis. Rambut Anda boleh keriting, tapi rambut dia lurus.
Anda boleh berbelok-belok, tapi orang lain lurus. Ingat, hukuman itu pasti ada apabila Anda tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Satu kata buat problem masalah ijazah Jokowi yang kita anggap presiden kita yang lebih ini kita anggap prestasi bisa dilihat dengan jalan. Apa kata presiden? Jokowi top, the best, presiden terbaik Republik Indonesia dan diakui oleh internasional. Bagaimanapun ceritanya Pak Jokowi ini adalah 2 periode. Mohon maaf, saya beradab dan beretika karena azan sedang mulai, kita skor dulu ya. Oh,